Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan review untuk motor grader Komatsu 535. Ini adalah 535 terbaru. Saya akan tunjukkan nama-nama komponennya sekaligus untuk melakukan P2H pada alat ini. Oke, jadi kita mulai dari sebelah kiri dulu. Nah, ini sebelah kiri ada bannya ya, ada bannya dua sebelah kiri, kemudian ada tandem drive-nya ya, ada tandemnya, dan kemudian ada brake-nya ya. Jadi ini ada remnya di sini ya, ada remnya. Nah, kemudian kita lihat nih, rem pada bagian dalam ini ada tempat untuk mengetahui keausan daripada rem ya. Jadi bagian dalam sini ada kunci 24 itu untuk mengetahui kondisi daripada keausan daripada kampasnya. Kemudian pada bagian sini ada pompa transmisi ya. Pompa transmisi video pendek saja sini. Ini ada pompa transmisi yang berfungsi untuk memompa oli dari tangki, kemudian nanti akan masuk ke kontrol valve. Setelah dia pompa transmisi ini berputar, maka olinya akan dikirim ke filter transmisi ya. Dan bagian atasnya ada aki ya. Di sini ada akinya, dan selanjutnya di bagian depan di sini, nah di dalam cover ini ada cover ECMV untuk mengatur kinerja daripada transmisi secara otomatis. Nah, kemudian engine ini dia menggunakan common rail injection ya. Nah, common rail injection, dan di sini engine-nya ada alternatornya, kemudian ada engine oil filternya ya. Dan di sini ada turbonya ya. Ini turbo, dan dia menggunakan aftercooler. Nah, kita coba cek di bagian belakang. Nah, kalau sini kan untuk membuang sedimen daripada ini, untuk mengisi daripada tangki bahan bakar. Nah, kemudian pada bagian belakang, di sini, di bagian ujung ini ada radiator. Kemudian di bagian tengah ada ada aftercooler, dan di bagian pinggir ada intercoolernya. Dan di sini ada tangki cadangan yang bisa dilakukan pengecekan. Ada posisi full dan ada posisi low. Nah, kemudian ada lampunya di atas itu ya, lampu turn signal, lampu brake, dan lampu wiper. Nah, kemudian di bagian sebelah kanan engine sini ya, dimana di bagian ini ya, di bagian depan ada cooler untuk transmisi ya, jadi ada cooler transmisinya. Nah, kemudian di bagian sebelah kanan engine sini ini ada supply pump untuk common rail ya. Dan di bagian sininya itu ada brake pump. Nah, ini ada brake pumpnya atau pompa remnya. Nah, di sini samping kanan ada cas valve. Nah, fungsi daripada cas valve di sini yaitu untuk menjaga atau mengatur tekanan supaya stabil menuju ke akumulator rem. Jadi ini punya akumulator remnya yang menjaga tekanannya. Nah, jika ingin melakukan pengukuran cut in dan cut out, itu bisa memasang pressure gauge di sini. Jadi pasang pressure gauge di sini, dan penyetelannya itu di bagian sini. Ini ada penyetelan R2. Nah, ini ada platnya, dan ada penyetelan main reliefnya di sini, R3. Yang dilakukan penyetelan itu yang di sini ya. Bagian R1-nya. Nah, kemudian ada solenoid di sini di samping kanan. Solenoid yang ada di samping kanan ini ada dua solenoid. Ya, solenoid untuk parking brake dan solenoid untuk lifter block. Lifter lock ini untuk mengunci
untuk memposisikan blade-nya ke samping. Ya. Jadi itu fungsinya. Ada dua di sini solenoid, on off, parking brake dan lifter lock. Nah, kita tutup lagi. Ya. Nah, kemudian di bagian sebelah kanan unit, di sini ada pompa hidrolik. Ya, jadi ini pompa hidroliknya. Dan yang ujung ini adalah pompa steering. Nah, di mana tangkinya ada pada bagian atas, itu bisa dilakukan pengecekan oleh hidrolik. Kemudian di sini ada temperatur sensor. Nah, setelah keluar dari transmisi hidrolik pump, ya, pompa hidrolik ini, maka dia akan menuju ke depan, ya, ke depan itu di bagian kontrol valve. Sedangkan untuk steering pumpnya di sini, ya, steering pumpnya dia akan keluar dan di sini ada saringannya. Ya, ini ada saringan untuk line filter daripada steering pump. Ya, dengan tujuan apabila steering pumpnya mengalami kerusakan, maka ini fungsinya untuk menyaring kotorannya. Ya, menyaring kotorannya. Kemudian, nah kita lihat lagi nih pada bagian dalam. Nah, pada bagian dalam sini, bagian atas di transmission control valve, di sini ada priority valve, ya. Jadi ada priority valve di sini. Nah, ini jalur ke tangki, yang ini jalur ke orbitrol. Fungsinya kan untuk memprioritaskan oli menuju ke orbitrol. Kemudian di sini ada jalur drain, ya, jalur drain, dan ini jalur LS. Jadi ada jalur LS-nya di sini sebelah kanan, ya, dan ada juga jalur drain-nya di sini. Kalau ingin melakukan penyetelan main relief, ya pas di sini sebelah kanannya. Ya. Jadi di sini tempat untuk melakukan penyetelannya. Nah, oke, saya ulangi. Jadi di sini ada jalur drain untuk priority valve steering. Dan ini jalur ke orbitrol. Ya, ini letaknya di atas tangki hidrolik dan steering. Maaf, di atas pompa hidrolik dan steering. Ini jalur untuk LS, ya, yang sebelah kanan. Dan yang ini jalur untuk main relief-nya, untuk pembuangannya. Kemudian pada transmisi di atas transmisi ini ada main relief-nya di sini. Jadi ada main relief transmisi bisa diukur di sini. Kemudian main relief untuk torque converter-nya di sini. Jika ingin melakukan penyetelan, itu bisa ditambah SIM bagian dalamnya. Nah, kemudian transmisinya dia menggunakan ECMP, Electronic Control Modulating Valve, di mana dia menggunakan solenoid dan ada menggunakan tilt switch. Ya, di sini nanti ada high low, speed 1, speed 2 dan mundur. Nah, kemudian pada bagian dalam depan sini, ya. Nah, letaknya di atas artik ini, tertutup cover di sini, ya. Di sini ada akumulatornya, ya. Akumulatornya ini untuk menyimpan sementara tekanan untuk brake. Nah, di bagian sana ini ada sensor artik, ya. Sensor artik ini angel sensor, biasanya difungsikan sebagai pengaman. Artinya ketika ini bergerak, itu nanti menonaktifkan daripada differential lock. Karena ketika ini bergerak, sebenarnya differential lock itu harus dimatikan karena bisa merusak daripada diferensial itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada artik silinder, ya. Jadi ada artik silindernya dan di sini ada untuk crossover relief valve-nya atau safety relief-nya. Ketika terjadi benturan saat netral, maka valve ini yang akan mengamankan. Kemudian ini bagian atas, ada kita lihat brake valve. Ya, ini namanya brake valve dan di sini dilengkapi dengan sensor. Ini untuk sensor brake lamp-nya. Nah, ini ya, sensor brake lamp-nya itu ada sensornya, pressure switch, inputan untuk ECM untuk menyalakan lampu rem. Nah, ini adalah tandemnya, ya, bisa melakukan pengecekan oli di sini. Kalau pembuangan olinya di bawah.
Kalau untuk melakukan pengetes remnya, bisa melakukan bleeding di sini. Ya, karena ini adalah supply brake-nya full hidrolik, dan ini untuk mengetahui keausan disknya. Nah, kemudian kita lanjut pada bagian depan. Ini adalah pedal gas, ya, potensio untuk gasnya. Dan untuk kontrol valve-nya ada pada bagian atas. Kalau orbitrolnya ada di sini. Di atas steering column ini ada orbitrolnya di sini. Steering valve kanan dia berada di sini. Dan untuk melakukan penyetelan main relief, ya, ini letaknya di bagian atas ini, ya. Ini untuk melakukan penyetelan main relief-nya di kontrol valve sebelah kanan. Nah, kalau di sini hanya untuk flow dividernya, pembagi aliran dari hidrolik pump, kemudian dibagi ke kanan dan ke kiri. Nah, sedangkan di sini ada untuk pedal sebelah kirinya. Nah, ini pedal sebelah kiri. Dan untuk nama-nama attachment-nya sendiri, untuk nama-nama komponennya sendiri, nah, di sini ada cylinder blade, side seat cylinder blade. Ini blade-nya. Untuk tail blade-nya itu diatur secara mekanikal atau manual. Kemudian di sini ada lip cylinder, ya, dan untuk mengangkat sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan pada bagian frame-nya itu ada pilot check valve, ya. Pilot check valve ini yang akan mengatur pergerakan nanti lip cylindernya, mencegah supaya tidak grip. Yang kedua, mempersemut pergerakan ketika naik dan turun. Kemudian ada lifter lock-nya. Lifter lock ini untuk mengunci supaya drawbar-nya ini bisa dimiringkan ke kiri dan ke kanan. Karena ini disebut sebagai drawbar. Ya, drawbar-nya. Dan di sini ada circle gear-nya, ada circle motornya di sana. Ya. Jadi drawbar-nya ini, circle gear-nya ini, dan ada circle motornya di sana. Kalau ini swivel joint. Swivel joint adalah menghubungkan jalur oli atau center joint, menghubungkan jalur oli dari atas ke bawah untuk menggerakkan silindernya nanti. Kalau ini adalah drawbar silindernya yang berfungsi nanti untuk memiringkan sudutnya ketika ingin melakukan cutting di pinggir, ya. Nah, sedangkan untuk bagian depan, nah ini ada untuk scraper-nya. Scraper, kalau dia berada di belakang biasanya ripper, kalau di depan itu namanya scraper. Ini ada scraper root-nya, arm-nya di sini, dan di sini ada silinder untuk scraper-nya. Dan ingat, setiap silinder ada safety-nya terpasang seperti ini. Untuk mencegah ketika ada benturan dalam kondisi netral, maka safety-nya ini yang akan bermain dan bisa dilakukan penyetelan. Ini ada levernya semua, dan ada bagian depan, axle depan sini. Nah, di sini ada T-root, ya, ada T-rootnya, dan di sini ada steering silindernya, ya. Steering silindernya ada 2, kemudian ini knuckle-nya, dan setiap pin-pinnya ini sudah dilengkapi dengan greasing, ya, untuk dilakukan greasing. Nah, di sini ada klaksonnya di depan, ya, lampu kerjanya, lampu utamanya, dan selanjutnya ada leaning cylinder. Leaning cylinder ini untuk memiringkan bannya ke kanan dan ke kiri, ya. Dimana di sini juga ada pilot check valve-nya atau safety-nya. Ini untuk safety atau crossover rally valve-nya untuk steering cylinder ketika ada benturan.